Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniatun Nurul Laili, NIM 1520108. Saya dari PGMI Universitas Islam Lamongan. Pada video kali ini saya akan menjawab soal dari ujian akhir semester pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud evaluasi kurikulum dan tujuannya. Evaluasi kurikulum dimaksudkan sebagai suatu proses mempertimbangkan untuk memberi nilai dan arti terhadap tujuan, isi, hasil pembelajaran yang menyeluruh dan saling berkaitan, di mana hal ini diusahakan oleh satuan pendidikan yang dirancang untuk peserta didik baik di dalam kelas, sekolah maupun di luar kelas. Untuk tujuannya, mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Namun, dalam hal evaluasi kurikulum harus dilaksanakan dengan sistematis yang sesuai dengan konsep dasar evaluasi kurikulum, sehingga peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis organisasi kurikulum. Jenis-jenis organisasi kurikulum di sini ada 3. Yang pertama, mata pelajaran terpisah. Kedua, mata pelajaran gabungan. Yang ketiga, kurikulum terpadu. Mata pelajaran terpisah disebut demikian karena segala bahan pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang satu lepas dari yang lain. Artinya bahwa kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah, satu sama lain. Yang kedua, mata pelajaran gabungan. Mata pelajaran gabungan yaitu kurikulum yang menekankan perlunya hubungan di antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik tiap bidang studi tersebut. Yang ketiga, kurikulum terpadu, yaitu kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan yang lain. Bentuk kurikulum ini tidak hanya ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada, tetapi lebih luas, bahkan mata pelajaran baru dapat saja muncul dan dimanfaatkan guna memecahkan masalah. Selanjutnya, jelaskan pengertian, kelebihan, dan kekurangan kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu adalah suatu hasil upaya integrasi bahan pelajaran dari aneka ragam masalah yang memerlukan solusi menggunakan materi atau bahan dari pelajaran disiplin ilmu atau mata pelajaran. Kurikulum ini memiliki ciri yang amat longgar, dan tujuannya bukan hasil masing-masing komponen yang harus bertanggung jawab dalam proses pengembangannya. Ada beberapa kekurangan atau kelebihan. Untuk kelebihan kurikulum terpadu, yang pertama, memperhatikan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran. Yang kedua, menghilangkan batas-batas yang terdapat dalam pola kurikulum yang lain. Ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar secara maksimal. Yang terakhir, memberikan kepada siswa untuk belajar berdasarkan pada pengalaman langsung. Sedangkan untuk kekurangan dari kurikulum terpadu, yakni yang pertama, kurikulum ini banyak menimbulkan keberatan. Yang kedua, bahan pelajaran tidak bersifat sederhana. Ketiga, kurikulum ini tidak memiliki urutan yang logis dan sistematis. Yang keempat, masyarakat, orang tua, dan siswa belum terbiasa dengan kurikulum ini. Selanjutnya, jelaskan komponen apa saja yang harus ada dalam RPP. Komponen RPP terdiri atas yang pertama, identitas sekolah, yaitu nama, satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, kelas, semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Yang keenam, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi.
Yang 9, metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. 10. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. 11. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. 12. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan inti dan penutup. Yang terakhir, penilaian hasil pembelajaran. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.